Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak, Kak Ana. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiklah kita akan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab menghemat energi. Sebelum kita membahas tentang menghemat energi, ada baiknya yuk kita lebih mengenal dulu apa sih itu energi. Yuk kita mengenal apa itu energi. Apa ya? Ada yang tahu? Nah, kakak jelaskan ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Nah, energi ini terbagi menjadi beberapa macam bentuk. Ada 6 bentuk energi. Pertama yaitu ada energi kinetik atau energi gerak. Energi kinetik atau energi gerak adalah energi yang dihasilkan karena pergerakan suatu benda. Ada energi panas. Energi panas adalah energi yang diakibatkan oleh perbedaan suhu suatu benda. Ya, ada energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. 4. Ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari berbagai macam sumber listrik. Ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan suatu benda yang jika diaktifasikan bisa menghasilkan energi lain. Yang terakhir atau yang keenam, ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dihasilkan karena perbedaan letak atau kedudukan suatu benda. Nah, adik-adik tadi kan sudah mengetahui berbagai macam bentuk energi. Nah, ternyata energi-energi tersebut dapat mengalami berubah bentuk. Pertama, ada energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya yaitu terjadi pada mobil. Energi kimia pada bensin mobil berubah menjadi energi gerak saat mobil dinyalakan atau mobil berjalan. Kedua, ada manusia. Ternyata energi kimia dari makanan yang kita makan dapat berubah menjadi energi gerak yang kita gunakan untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ada perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya yang terjadi pada kompor. Energi kimia pada LPG atau minyak tanah akan berubah menjadi energi panas ketika kompor dinyalakan. Ada energi listrik yang berubah menjadi energi panas. Contohnya adalah setrika. Energi listrik dialirkan ke setrika akan melewati kabel-kabel, sehingga setrika dapat menyala dan dapat mengeluarkan suhu panas. Ada energi listrik yang berubah menjadi energi gerak. Contohnya ada kipas. Kipas angin yang dicolokkan pada terminal listrik kemudian akan mengalirkan listrik melewati kabel-kabel kipas sehingga kipas dapat bergerak. 5. Ada energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya ada lampu. Listrik akan mengalir pada sekering dan kabel lampu sehingga lampu dapat menyala dan mengeluarkan cahaya. Keenam, ada perubahan bentuk energi pada energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya adalah kincir angin. Energi gerak yang dihasilkan oleh angin mampu menggerakkan kincir angin sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Yang 7 atau yang terakhir, ada energi potensial berubah menjadi energi gerak. Contohnya ada kincir air. Posisi air yang mengalir ke bawah setelah dibendung
menghasilkan energi potensial yang mampu menggerakkan turbin sampai menghasilkan energi listrik atau biasa disebut dengan PLTA. Nah, adik-adik, ternyata ada begitu banyak hal mengenai energi, mulai dari bentuk, pengertian, sampai perubahan bentuk energi. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai sumber energi. Ada yang tahu apa sih sumber energi itu? Nah, baik, akan kita jelaskan. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang mampu menghasilkan energi. Sumber energi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada energi yang tidak dapat diperbarui, dan yang kedua, ada energi yang dapat diperbarui. Yuk kita ulas satu persatu. Nah, kakak akan jelaskan terlebih dahulu untuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa hadir kembali. Contoh-contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui antara lain ada batu bara dan juga ada minyak bumi. Selanjutnya yang kedua, kakak akan menjelaskan mengenai sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, sumber energi yang dapat diperbarui tersedia terus-menerus di sekitar kita, sebab sumber ini bisa hadir lagi dalam waktu yang singkat. Contohnya ada matahari, ada hewan dan tumbuhan, ada angin, dan juga ada air. Energi-energi tadi kan juga ada juga energi yang tidak dapat diperbarui. Lalu bagaimana cara kita agar energi-energi tersebut bisa digantikan atau bisa hadir kembali? Nah, ini dia kakak kasih tahu solusinya, yaitu ada yang namanya energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari bahan-bahan tambang tersebut atau dari energi yang tidak dapat diperbarui tadi. Nah, energi alternatif ini biasanya berasal dari alam dan bersifat dapat diperbarui. Ada apa aja sih energi-energi alternatif ini? Ayo kita ulas satu persatu. Yang pertama ada energi matahari. Energi matahari dapat digunakan sebagai energi alternatif. Nah, penggunaan pada energi matahari ini dapat digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan menggunakan sistem panel surya. Yang kedua ada energi air. Air ternyata dapat digunakan sebagai energi alternatif dan dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dengan menggunakan turbin dan juga generator. Nah, ketiga, ada energi angin. Energi angin dapat digunakan sebagai energi alternatif melalui pembangkit listrik tenaga angin atau biasa disebut dengan PLTB. Nah, pembangkit ini menggunakan sistem kerja kincir angin. Yang terakhir atau yang keempat ada hewan dan juga tumbuhan. Ternyata hewan dan tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Nah, kotoran hewan atau biodiesel dan tanaman biji jarak atau biogas ternyata dapat digunakan sebagai pengganti BBM. BBM adalah bahan bakar minyak atau dapat digunakan sebagai pengganti solar dan juga bensin. Adik, ternyata penggunaan energi alternatif ini juga memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Mari kakak bahas bersama-sama satu persatu. Mulai dari kelebihannya. Kelebihan dari energi alternatif yaitu yang pertama, energi tersebut terbarukan. Yang kedua, energi ini bersifat ramah lingkungan. Yang ketiga, energi ini dapat menghasilkan sumber energi yang gratis karena terperoleh dari alam. Yang keempat, yaitu
pasokannya melimpah. Nah, setelah kita membahas tentang kelebihannya, sekarang kita membahas tentang kekurangannya nih. Apa sih kekurangan dari energi alternatif itu? Setelah kita membahas tentang berbagai macam kelebihan dari energi alternatif, kali ini kita akan membahas tentang kekurangannya. Apa sih kekurangan dari energi alternatif ini? Yang pertama yaitu biaya pengelolaan energi alternatif ini yang cukup mahal. Agar energi alternatif siap digunakan, perlu pengelolaan yang cukup rumit dan juga menguras banyak biaya. Yang kedua yaitu kendala penyimpanan dan juga transportasi. Yang ketiga, tidak dapat diandalkan. Yang keempat yaitu belum efisien, atau energi-energi ini masih membutuhkan penyempurnaan agar siap digunakan. Adik, selain menggunakan energi alternatif, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, mencabut peralatan listrik yang sudah tidak digunakan, memakai cahaya alami yang berasal dari matahari untuk menerangi rumah pada saat siang hari, menggunakan kendaraan umum, melakukan reboisasi, mengurangi penggunaan sampah plastik, dan yang terakhir, beralih memakai energi alternatif. Adik-adik, itu tadi penjelasan dari Kak Ana mengenai berbagai macam sumber energi dan juga energi. Kakak akhiri ya, apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja, Kak Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya.